Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Cahaya dengan NIM 860369316 UPPJJ Bandar Lampung dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pernahkah kalian merasa bingung di zaman serba digital seperti sekarang ini? Masih relevankah cara pandang pendidikan zaman dahulu? Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menurut saya masih sangat penting dan relevan, yaitu pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk melawan tantangan pendidikan kita hari ini. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama kita akan membahas makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang menguat sistem pendidikan. Jika kita mendengar kata pilar, langsung terbayangkan sebuah tiang besar yang menopang bangunan. Nah, dalam konteks pendidikan, pilar itu maknanya sama, yaitu sebagai dasar atau fondasi menopang seluruh sistem pendidikan, supaya tidak goyah, tidak ikut arus begitu saja. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan kita bisa kehilangan arah. Dan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita, sudah jauh-jauh hari meletakkan pilar itu. Selanjutnya yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, In Ngasusun Tulodo, Itmanya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip yang sering kita dengar, tapi kadang kita lupa maknanya sesungguhnya. Pertama, In Ngasusun Tulodo, yang di depan harus memberi teladan. Guru bukan sekedar penyampai materi, tapi seseorang yang perilakunya jadi cermin bagi murid. Kedua, Imatnya Mangun Karso, yang di tengah harus membangun semangat dan kemauan. Guru hadir bukan untuk mendominasi, tapi untuk membangkitkan motivasi dari dalam diri siswa. Ketiga, Tuturi Handayani, yang di belakang memberikan dorongan. Guru memberi ruang bagi siswa untuk mandiri, tapi tetap ada sebagai penyangga. 3 peran ini bukan pilihan, semuanya perlu hadir tergantung konteksnya. Ini menurut pendapat saya paling menarik. Seberapakah relevan prinsip ini di era digital? Dalam pembelajaran daring, misalnya, ingat susun tulodo, berarti guru tetap harus menunjukkan kedisiplinan dan integritas bahkan ketika mengajar lewat layar. Tapi tantangannya nyata, banyak guru yang belum siap secara digital, sehingga teladan yang ditunjukkan justru ada kebingungan di depan murid. Kedua, Imaja Mangun Karso sangat relevan untuk literasi digital. Siswa kita sekarang dibanjiri informasi, tapi tidak semua tahu memilah yang benar dari yang salah. Disinilah guru harus hadir bukan sebagai filter tunggal, melainkan sebagai pematik rasa ingin tahu kritis. Dan Tuturi Handayani menjadi tantangan terbesar di era digital. Ketika siswa kita mengasih segalanya sendiri, peran guru sebagai pendorong dari belakang jadi sangat penting agar kebebasan itu tidak berubah jadi ketersesatan. Jadi tantangannya bukan pada prinsipnya, tapi pada kemampuan kita mengimplementasikannya secara kontekstual. Nah, bahwa persoalan pendidikan nasional kita hari ini, seperti mulai dari rendahnya karakter, maraknya perundungan online, sampai kesenjangan kualitas belajar, tidak bisa diselesaikan hanya dengan teknologi atau kurikulum baru. Yang dibutuhkan adalah guru yang benar-benar menjadi teladan yang hadir di tengah kebingungan siswa, dan yang cukup bijak untuk membiarkan siswa tumbuh sambil tetap memberi arah. Pilar-pilar Ki Hajar Dewantara bukan warisan yang usang. Justru di tengah perubahan yang begitu cepat ini, kita butuh fondasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan sekedar teori di buku. Itu adalah kompas yang kalau kita pegang dengan sungguh-sungguh bisa membawa pendidikan kita ke tempat yang lebih baik. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun kesalahan dalam bertutur kata. Semoga obrolan singkat kita ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.